Halo semuanya, pada hari ini kita akan kembali belajar tentang Pancasila. Nah, kita lanjutkan ke bahan bacaan untuk pertemuan 13 kali ini. Untuk bahan bacaannya, boleh kalian lihat di tema 4 halaman 104 sampai 107 dan juga SPS PPKN halaman 9 sampai 11. Kita lanjutkan ke review materi yang sebelumnya. Nah, pada materi yang sebelumnya kita sudah belajar tentang sila kedua Pancasila. Masih ingatkah kamu tentang sila kedua Pancasila? Nah, jadi sila kedua Pancasila itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan lambang rantai, contoh penerapan sila kedua bisa dengan berdonasi atau berbagi sedekah dengan yang membutuhkan. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Jadi, untuk tujuan pembelajaran materi hari ini adalah agar kalian dapat mengetahui tentang sila ketiga Pancasila, maknanya dan juga contohnya. Untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan ke materi yang hari ini, yaitu tentang sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila memiliki bunyi Persatuan Indonesia, di mana di Indonesia kita kenal dengan keragaman yang sangat banyak. Maka dari itu kita harus menerapkan nilai-nilai dari sila ketiga Pancasila ini agar kita dapat bersatu dalam keragaman. Jadi untuk lambang pada sila ketiga Pancasila ini adalah pohon beringin. Nah, jadi pohon beringin ini memiliki makna, yaitu pohon beringin memiliki akar yang menjalar hingga kemana-mana. Ini bisa kita artikan sebagai keragaman Indonesia yang sangat banyak. Nah, meskipun akarnya sangat banyak, intinya itu tetap satu, yaitu pohon beringin. Nah, maka dari itu bunyi sila ketiga Pancasila itu adalah Persatuan Indonesia. Yang berarti meskipun di Indonesia memiliki banyak sekali keragaman, tetapi semua itu adalah satu kesatuan, yaitu rakyat Indonesia. Pohon beringin juga memiliki arti bahwa pohon beringin itu sering dijadikan tempat untuk berteduh. Itu sama halnya dengan negara Indonesia yang biasa kita fungsikan sebagai tempat berteduh atau naungan bagi kita semua rakyat Indonesia. Kita lanjutkan ke nilai-nilai sila ketiga Pancasila, yaitu menggunakan bahasa persatuan Indonesia antar daerah, memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia, cinta kepada tanah air Indonesia, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi, berjiwa patriotisme dimanapun berada. Jadi nilai-nilai sila ketiga Pancasila ini wajib kita terapkan agar kita dapat mencapai persatuan Indonesia. Mari kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Adapun beberapa contoh penerapan sila ketiga Pancasila, yaitu yang pertama, pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, semua masyarakat Indonesia itu pasti paham dengan apa yang kita ingin ucapkan atau bicarakan. Maka dari itu bahasa Indonesia itu adalah sebagai bahasa kesatuan yang dimana untuk menyatukan berbagai macam bahasa yang ada di Indonesia agar kita semua dapat mengerti dan saling memahami satu sama lain. Jadi bahasa Indonesia itu akan menjembatani kita agar kita dapat mencapai persatuan. Contoh yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita harus cinta dan bangga dengan apa yang diciptakan ataupun diproduksi di Indonesia. Nah, jadi dengan menggunakan produk-produk yang ada di Indonesia, kita telah menunjukkan bahwa kita cinta dan bangga dengan negara Indonesia. Maka dari itu akan menciptakan persatuan secara tidak langsung, dikarenakan kita itu saling menggunakan produk kita sendiri, hingga negara kita dapat lebih maju dan kita dapat mendukung satu sama lain.
Selanjutnya adalah dengan gotong royong. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan gotong royong kita dapat meningkatkan solidaritas dan rasa kesatuan satu sama lain. Nah, maka dari itu tidak heran ketika kita melakukan gotong royong secara tidak langsung kita sudah melakukan contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Kita lanjutkan ke kegiatan kelas. Nah, jadi kita lakukan kegiatan kelas ini supaya kamu dapat semangat kembali untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan ke kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan materi hari ini adalah sila ketiga Pancasila sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar adanya rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi satu sama lain. Nah, berikut ini seakan memberikan sebuah tugas agar kamu dapat memahami kembali materi hari ini. Ingat untuk menuliskan nama kelas dan bidang studi. Oke, berikut ini adalah bahan bacaan untuk pertemuan yang selanjutnya. Jadi boleh kalian baca terlebih dahulu sebelum pertemuan yang selanjutnya. Nah, jadi sampai sini saja pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan mengenai materi ataupun tugas, silakan tanyakan dengan guru kelas masing-masing. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu sehat. Dan saya harapkan semua tetap semangat belajar ya. Oke, sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.